Do you wanna know? Well, I've been thinking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdua perwakilan dari kelompok 2 yang ingin menjelaskan atau menyampaikan materi fisika yang mengenai dengan gelombang mekanik. Sebelumnya, gelombang itu apa sih? Nah, gelombang itu adalah getaran yang merambat melalui sebuah medium yang dapat berupa zat, padat, cair, dan gas. Jadi, gelombang mekanik itu adalah gelombang yang memerlukan medium untuk merambat. Sedangkan gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat dalam segala jenis zat maupun dalam ruang hampa udara. Selanjutnya, ada tadi kan jadi klasifikasi gelombang itu ada gelombang mekanik sama gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang perambatan energi memerlukan medium atau zat perantara. Contohnya itu ada gelombang padat api dan gelombang besi. Kedua, gelombang elektromagnetik, gelombang yang dalam perambatannya tidak memerlukan medium atau dengan medium perantara. Contohnya itu ada gelombang TV, gelombang cahaya, gelombang radio, gelombang radar, dan lain sebagainya. Berdasarkan rambatan arah getarannya, gelombang itu yang pertama ada gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatannya tegak lurus dengan arah getarnya. Contohnya tali, gel pada air, dan gel cahaya. Terus ada gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang memiliki arah rambat sejajar dengan arah getarnya. Selanjutnya, gelombang berdasarkan amplitudenya. Yang pertama itu ada gelombang berjalan. Gelombang berjalan, gelombang yang amplitudenya selalu tetap. Artinya, setiap titik yang dilalui oleh gelombang bergetar secara harmonis dengan amplitudo yang sama besar. Contohnya adalah gelombang bunyi. Yang kedua itu ada gelombang stasioner atau gelombang berdiri. Gelombang yang amplitudenya selalu berubah. Besaran gelombang itu ada dua. Yang pertama itu ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Nah, yang pertama itu kan ada gelombang transversal yang terdiri dari periode gelombang itu atau melambangkan dengan huruf T besar, dan waktu yang diperlukan untuk menunggu satu gelombang itu mempunyai rumus T sama dengan T kecil dibagi N, di mana T-nya itu adalah waktu dan N itu adalah gelombang. Dan yang kedua itu ada frekuensi gelombang atau yang dilambangkan dengan V besar, yaitu memiliki rumus N dibagi T kecil. Nah, dari periode gelombang dan frekuensi gelombang itu mempunyai hubungan keduanya. Kalau misalnya hubungan keduanya ini digabungkan, nah dia memiliki rumus yang berbeda lagi. Nah, rumusnya itu V sama dengan 1 dibagi T. Cepat lambatnya gelombang adalah jarak yang ditempuh gelombang tiap sekon. Cepat lambat gelombang adalah jarak yang ditempuh gelombang tiap sekon. Nah, berarti kalau kita mencari kecepatan lambat gelombang, yaitu rumusnya panjang gelombang dibagi periode atau kecepatan lambat gelombang panjang gelombang dikali frekuensi. Selanjutnya itu ada gelombang longitudinal. Panjang gelombang didefinisikan sebagai jarak antara dua pusat rapatan yang berdekatan atau jarak antara dua pusat renggangan yang berdekatan. Satu gelombang longitudinal
dari jarak antara rapatan kecepatan lain yang terdekat dan jarak antara legangan satu legangan yang lain yang terdekat. Selanjutnya ada sifat-sifat gelombang yang akan dijelaskan oleh Nadira. Yang pertama, bila kita perhatikan gelombang yang bergerak pada suatu medium, gelombang tersebut akan terus bergerak menjauhi sumber getahnya. Misalkan ada dipantulkan atau disebut refleksi, dibiarkan atau disebut refleksi, berpadu atau intervensi, mulai atau disperse, melentur atau difaksi, polarisasi atau penyerapan, dan efek Doppler. Yang pertama, pemantulan gelombang. Pemantulan gelombang dua dimensi mudah dipahami melalui pengamatan pada gelombang permukaan air atau percobaan dengan tali tiap. Yang kedua yaitu pembiasan gelombang. Cepat, lambat, dan frekuensi gelombang dalam satu medium adalah tetap. Demikian pula panjang gelombangnya selalu tetap. Namun dalam suatu medium yang berbeda, kecepatan dan panjang gelombang tidaklah sama. Perubahan panjang gelombang menyebabkan pembelokan arah gelombang, dan pembelokan arah gelombang ini yang disebut dengan pembiasan. Selanjutnya yang ketiga, dispersi gelombang. Apabila gelombang cahaya jatuh pada prisma, maka akan mengalami pembiasan dan pembelokan. Cahaya terdiri atas gelombang dengan panjang gelombang berbeda, sehingga akan mengalami pembelokan yang berbeda juga. Hal ini menyebabkan cahaya terurai menjadi beberapa warna. Selanjutnya yang keempat yaitu interferensi gelombang. Interferensi gelombang merupakan perpaduan antara dua buah gelombang atau lebih yang menghasilkan satu paduan gelombang. Interferensi ada dua macam. Yang pertama yaitu interferensi destruksi maksimum atau saling meniadakan, terjadi ketika kedua gelombang bertemu fasenya berlawanan amplitude gelombang. Hasil paduan ini sama dengan 0. Sedangkan interferensi konstruksi maksimum atau saling memperkuat terjadi jika kedua gelombang tersebut memiliki fase yang sama. Amplitude gelombang hasil paduan ini sama dengan 2 kali amplitude masing-masing gelombang. Yang kelima, polarisasi gelombang. Polarisasi gelombang ini adalah terserapnya sebagian arah getar gelombang transversal sehingga gelombang hanya memiliki satu arah getar saja. Sifat ini tidak dimiliki oleh gelombang longitudinal. Cara mendapatkan cahaya terpolarisasi yaitu yang pertama pemantulan, pembiasan, hamburan, penyerapan selektif, dan yang terakhir pembiasan ganda. Mungkin itu penjelasannya sudah selesai. Di sini ada yang ingin bertanya, sebutkan nama. Saya Aliana Zira Indarto ingin menanyakan kenapa gelombang mekanik membutuhkan medium lambat. Kenapa gelombang mekanik membutuhkan medium lambat? Karena gelombang mekanik mentransfer energi dan menggetarkan medium tersebut. Ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon